Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana SSI MKes selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Apoteker Jangga SSI MKes selaku Sekretaris Penguji. Dan yang terhormat Ibu Resi Agestiawaji SSI MSI selaku Penguji Utama. Perkenalkan, saya Aisyah Maharani dengan NIM B1D223064 ingin memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Profil Hasil Pemeriksaan Creatinine Clearance pada Pasien HIV di RS Dr. Tajuddin Halik Makassar. Selanjutnya, adapun latar belakang saya yaitu HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. Infeksi HIV menyebabkan penurunan jumlah sel CD4 sehingga daya tahan tubuh melemah dan meningkatkan resiko terjadinya berbagai komplikasi. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi adalah gangguan fungsi ginjal. Gangguan ini dapat disebabkan oleh infeksi HIV secara langsung, infeksi oportunistik, peradangan kronis, maupun efek samping terapi antiretroviral. Oleh karena itu, pemeriksaan creatinine clearance penting dilakukan untuk menilai fungsi ginjal dan mendeteksi gangguan secara dini pada pasien HIV. Selanjutnya, prevalensi HIV secara global pada tahun 2020, 37,7 juta orang dalam HIV atau AIDS, 1,5 juta kematian. Dan di Indonesia, pada tahun 2021, 36.902 kasus, mayoritas usia produktif 25-49 tahun. Selanjutnya, Sulawesi Selatan, kasus HIV dan AIDS terus meningkat pada tahun 2020 sampai 2022, 35% pada usia 15-24 tahun. Selanjutnya, di Kota Makassar, kasus HIV dan AIDS tertinggi di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana hasil pemeriksaan creatinine clearance dengan menggunakan rumus perhitungan Cockcroft-Gault pada pasien HIV di RS Dr. Tajuddin Halik Makassar. Tujuan penelitian saya yaitu untuk menggambarkan fungsi ginjal melalui pemeriksaan creatinine clearance menggunakan rumus perhitungan Cockcroft-Gault pada pasien HIV di RS Dr. Tajuddin Halik. Dan manfaat penelitian saya yaitu yang pertama manfaat teoritis, memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu teknologi laboratorium medik, khususnya mengenai pemeriksaan fungsi ginjal melalui clearance creatinine pada pasien HIV. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi RS Dr. Tajuddin Halik menjadi bahan evaluasi untuk pemantauan fungsi ginjal pasien HIV secara komprehensif. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, memberikan informasi tambahan dalam melakukan deteksi dini gangguan ginjal pada pasien HIV sehingga terapi dapat diberikan lebih tepat. Adapun kerangka teori saya yang pertama yaitu virus HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV menyebabkan penurunan jumlah sel CD4 sehingga daya tahan tubuh melemah dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai komplikasi. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi yaitu mekanisme secara langsung. Mekanisme secara langsung yaitu virus HIV menyerang sel ginjal. Kemudian, efek sitopatif virus menyebabkan gangguan aktivitas sel normal, sehingga menyebabkan kerusakan struktur nefron. Adapun mekanisme tidak langsung yaitu obat ARV di aliran darah sampai ke darah dan melekat pada sel dendritik.
gangguan pada sel-sel epitel tubular dan glomerulus, sehingga terjadi kerusakan glomerulus dan berkurangnya jumlah nefron yang optimal, sehingga terjadi peningkatan tekanan filtrasi di glomerulus sehingga menyebabkan obliterasi atau sklerosis glomerulus. Sehingga dilakukan pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal yang pertama, kreatinin, ureum, dan sistatin C. Dari pemeriksaan kreatinin dilakukan pemeriksaan kreatinin clearance yang nilai normalnya yaitu penurunan ringan CKD stadium 2, penurunan sedang CKD stadium 3, dan penurunan berat CKD stadium 4, gagal ginjal terminal CKD stadium 5. Adapun metodologi penelitian saya yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Kemudian desain penelitian saya yaitu deskriptif survei murni, dan lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di RS Dr. Tajudin Halik, Makassar pada bulan Januari 2026. Kemudian populasi penelitian, seluruh pasien HIV yang menjalani pemeriksaan creatinine clearance di RS Dr. Tajudin Halik periode 2023 sampai 2025. Sampel penelitian, sampel pasien HIV di RS Dr. Tajudin Halik Makassar. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan perfusion sampling. Kemudian kriteria inklusi yang pertama, pasien yang telah terdiagnosis HIV dan terdaftar di RS Dr. Tajudin Halik. Yang kedua, pasien yang telah menjalani pemeriksaan fungsi ginjal, kreatinin serum. Yang ketiga, pasien yang memiliki data rekam medis lengkap dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian. Yang keempat, pasien yang mengonsumsi obat ARV. Yang kedua, ada kriteria eksklusi. Yang pertama, ada pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap atau tidak dapat diakses. Yang kedua, pasien yang tidak dapat menjalani pemeriksaan kreatinin selama periode penelitian. Yang ketiga, pasien HIV dengan penyakit penyerta berat seperti gagal ginjal kronik, stadium lanjut yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan creatinine clearance. Adapun prosedur pengumpulan data, yang pertama, sumber data sekunder dari RS Dr. Tajudin Halik Makassar tanpa pengambilan data langsung dari pasien. Yang kedua, perizinan. Pengajuan perizinan melalui prodi, kemudian ke fakultas, kemudian ke LPPM, kemudian ke PTSP, kemudian ke RS. Setelah itu kita menunggu persetujuan penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode dokumentasi. Yang kedua, rekap data identitas dasar seperti inisial, usia, jenis kelamin. Yang ketiga, data hasil pemeriksaan kreatinin serum. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, kalkulator, dan komputer, serta data rekam medis pasien HIV. Yang kelima, analisis data. Analisis deskriptif disajikan dalam tabel berbentuk Microsoft Excel, dibahas dalam bentuk presentasi. Adapun alur penelitian saya yaitu yang pertama, melakukan survei lokasi penelitian, kemudian mengajukan permohonan izin kepada pihak RS Dr. Tajudin Halik, kemudian mencatat penderita HIV yang sudah melakukan pemeriksaan kreatinin, kemudian di pengumpulan data rekam medik, dilakukan pengolahan data, kemudian melakukan analisis data, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun etika penelitian, yang pertama, anonymity atau tanpa nama. Peneliti tidak mencantumkan nama subjek penelitian sehingga menjamin kerahasiaan identitas subjek penelitian. Yang kedua, confidentiality.
atau kerahasiaan. Confidentiality peneliti menjaga semua kerahasiaan informasi yang didapat dari subjek peneliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.